Namun saat ingin dilepaskan sepertinya Zero ini masih kurang ikhlas. Mereka punya cara keji untuk meloloskan tawanannya dengan cara sembari berlatih memanah dan para tawanan itu sebagai targetnya. Sebelum permainan dimulai, Zero menunjuk anaknya untuk menghabisi nyawa tawanannya jika ada yang sekarat. Namun saat si tumpul sekarat terkena panah, dia lalu pura-pura mati untuk mengelabui anaknya Zero, sebut saja Somat, karena si tumpul ini teringat pesan dari Jaguar Paw saat ritual persembahan, yang mengatakan bahwa ini belum saatnya. Dia lalu ingin menyelamatkan sahabatnya dengan menarik kaki Somat lalu berkata, larilah. Setelah Jaguar Paw berhasil mematahkan panah yang tertancap di pinggangnya, dia lalu mengarahkan panah itu tepat di leher Somat. Saat Zero melihat anak kesayangan tumbang, dia lalu bergegas lari menghampirinya. Ternyata hukum karma berlaku di film ini. Panah yang awalnya untuk Jaguar Paw justru dibalikkan ke anaknya yang langsung sekarat menahan rasa ngebet lalu kemudian tewas. Dendam yang dimiliki Zero membuatnya niat untuk mengejar Jaguar Paw sampai ke pemukimannya. Saat Jaguar Paw berlari naik ke atas pohon untuk mengamankan dirinya dari pengejaran, sialnya ada seekor anak jaguar bersama induknya yang menatap sinis pada Jaguar Paw. Sesuai namanya, dia bisa berlari seakan tidak kalah oleh seekor jaguar yang tepat di belakangnya. Setelah salah satu dari kelompok Zero melihat, dia memotong jalan melalui arah samping agar bisa menangkapnya, tanpa mengetahui kehadiran seekor jaguar, yang tepat melompat menerkamnya dari belakang. Salah satu dari kelompok Zero mulai curiga akan pertanda buruk yang sudah diramalkan dan beberapa hal aneh yang dia lihat dari gerhana matahari, beserta ramalan yang tepat ke Jaguar Paw. Salah satu dari mereka mengatakan kita tidak boleh mengejar orang ini. Perkataan itu dibantah oleh Zero. Dia berasumsi bahwa Jaguar Paw berlari kencang karena dia ketakutan. Zero mengatakan jika dia berhasil menangkapnya, dia akan memaksa Jaguar Paw untuk melihat kulitnya dijemur lalu dijadikan kerupuk kulit. Kelompok Zero terus mengejarnya seperti tidak menghiraukan pertanda apapun yang menghalangi untuk membunuh Jaguar Paw sampai larut malam. Keesokan paginya pertanda buruk datang kembali saat salah satu kelompok Zero melihat jejak dari keberadaan Jaguar Paw. Tiba-tiba seekor ular berbisa menggigit tepat di lehernya, yang membuat dia seketika sesak nafas. Lalu dia menusuk tangannya agar penderitaannya cepat selesai. Setelah Jaguar Paw terus berlari menuju pemukimannya, dia tidak ada pilihan lain agar cepat sampai dengan terjun ke jurang yang sangat tinggi. Dia pun mulai melawan rasa takutnya sesuai yang dikatakan almarhum Flynn kepadanya, bahwa dia harus melawan rasa takut yang merasuki jiwa, dan almarhum Flynn mengatakan bahwa rasa takut itu adalah penyakit. Jaguar Paw mulai melompat dengan pendaratan yang mulus dan dia pun selamat. Setelah itu Zero merasa dilecehkan saat Jaguar Paw mengatakan ayo turunlah. Namun saat Snake Ink ragu akan keselamatannya, dia mencoba merayu Zero agar memutar untuk menangkapnya. Zero pun yang kesal langsung menusuk ulu hati Snake Ink, membuat yang lain mengikuti kemauan Zero untuk terjun mengejarnya. Mabatik, kapucuk titon, Tulaklon Kosit. Saat mereka semua terjun, salah satu dari kelompok Zero yang salah pendaratan tewas karena kepalanya terbentur batu, dan yang lain berhasil selamat. Jaguar Paw yang melihat mereka masih selamat langsung berlari menuju pemukimannya, karena selain menyelamatkan anak istrinya dia lebih mengetahui hutan yang dia kuasai, namun saat ingin sampai dia terjebak di lumpur hidup yang hampir membunuhnya. Namun Jaguar Paw berhasil menahan nafas dan menepi, lalu dia berusaha bangkit dan terus berlari untuk sampai ke pemukimannya. Sesampainya di sekitar wilayah tempat Jaguar Paw sering berburu, dia mencoba mengambil sarang tawon dari gulungan daun, lalu menghampiri kelompok Zero dan melemparnya. Jaguar Paw tahu bahwa dia akan terlindungi dari lumpur yang ada di badannya.
sisi lain istrinya yang berusaha naik untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan tali dan potongan kayu yang dia lempar, namun gagal membuatnya terjatuh dan merasakan sakit di perutnya, menandakan ingin melahirkan. Bukan hanya itu saja, Jaguar Paw mulai mencoba membunuhnya dengan menyuntik salah satu dari kelompok Zero dengan racun katak. Setelah senjata siap, Jaguar Paw meninggalkan jejak berupa lumpur, lalu berlari memutar di sekitar wilayah dengan maksud untuk mengelabui kelompok Zero agar terus berlari memutar mengikuti jejak Jaguar Paw. Setelah itu Jaguar Paw bersembunyi di tengah lingkaran yang siap membunuhnya. Saat salah satu kelompok Zero yang terlihat lemas, dia lalu menyuntik 3 kali tepat di pembuluh darah membuatnya terkapar seketika, dan merasakan sesak karena racun menjalar ke seluruh tubuh. Jaguar Paw lalu menghampiri untuk mengambil senjatanya, namun salah satu kelompok Zero yaitu Middle Eye mendengar rintihan dari kelompoknya segera menghampiri. Nah, disinilah one by one terjadi, dendam terbalaskan untuk ayah Jaguar Paw, mereka pun berlari saling menghampiri dan Middle Eye mulai mengayunkan senjata. Dengan slow motion kita bisa lihat bahwa Middle Eye kalah cepat dengan Jaguar Paw yang berbalik menghantamnya. Saat hujan turun, Jaguar Paw mulai khawatir akan keselamatan anak dan istrinya, dia pun berdoa agar diberikan kekuatan. Zero yang melihat kedua kawanannya tewas, dia pun semakin panas dan terus berlari sekuatnya untuk bisa menangkap dan membuat kerupuk kulit. Hujan pun mulai merendam anak dan istrinya, ditambah lagi istrinya mulai terasa ingin melahirkan. Jaguar Paw mencoba menghampiri untuk memastikan keselamatan anak dan istrinya, namun panah hampir saja mengenai kepalanya. Jaguar Paw lalu mencari cara agar bisa membunuh Zero, dengan mendekati jebakan yang dia buat untuk berburu babi hutan. Beruntungnya jebakan itu masih aktif. Saat Zero terpancing dan mencoba menghampiri untuk membalas dendam anaknya, tiba-tiba, jebakan itu tepat mengenai perutnya. Seven yang tak kuat ingin melahirkan, mencoba untuk ngeden dan mengatur nafas, ngeden lagi, sampai keluar anak yang menggemaskan lahir di sumur. Bapak inti nggak di sini? Setelah Jaguar Paw terlihat tidak kuat lagi berlari sampai ke pesisir pantai, nah disinilah waktu anak indigo itu berkata, akhir dari peradabanmu. Seketika kedua kelompok almarhum Zero ini teringat semua pesan yang disampaikan bocil, semuanya akurat. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk ikut bersama para penyebar agama. Mereka datang untuk memperkenalkan agama yang dianutnya dan menjalani hidup baru bersamanya. Sedikit informasi bahwa di zaman peradaban Maya mereka belum mengenal Tuhan dan masih menyembah matahari yang dianggap sebagai dewa agung. Sedangkan Jaguar Paw bersama istri dan anak-anak mereka tetap tinggal di hutan untuk mencari pemukiman baru yang aman. Begitulah rangkuman film Apokalito yang bisa kami rangkum. Film ini menggunakan dialog bahasa Maya yang ditranslatekan dalam bentuk subtitle. Apokalito mendapatkan rating di IMDb 7,8/10. Baiklah, jika kalian suka videonya silahkan like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa kembali.